Suaranya tidak terdengar, Bu Resti. Sudah share sound, Kak? Gak jelas. Oke, baik, kita akan mulai sebentar lagi kegiatannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat teman-teman, para peserta webinar, para guru hebat dari seluruh Indonesia, dan juga narasumber kita pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di dalam kegiatan webinar dengan tema menumbuhkan kreativitas dan kesadaran siswa terhadap lingkungan dan krisis iklim. Webinar ini diharapkan dapat memberikan inspirasi, ide, dan strategi nyata bagi para pendidik dalam menanamkan kepedulian lingkungan sekaligus juga kreativitas siswa sebagai generasi penerus bangsa. Perkenalkan, saya Resi Rizky Hairani dari TK Paramon yang akan menjadi MC sekaligus juga moderator untuk memandu acara jalannya webinar ini pada siang hari ini. Baik, teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber hebat kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang pertama adalah Ibu Risnawati, beliau adalah seorang guru di SD Kristen Belso, Al2 Maluku, dan juga sekaligus peserta program Environmental Education for Sustainable Development dari Siameo KTEP. Beliau akan berbagi pengalaman tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan lingkungan di dalam pembelajaran dasar, serta juga strategi menumbuhkan kesadaran anak sejak dini terhadap isu krisis iklim.
Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Ibu Erni Sutrasari, Kepala Sekolah SMP Paramon Palembang, dan juga peserta program Science Classroom Supervision di Semo Kiteb. Beliau akan menyampaikan tentang praktik baik dalam supervisi kelas dan bagaimana strategi kepemimpinan sekolah dalam menanamkan budaya peduli lingkungan. Mari teman-teman kita berikan salam hangat secara virtual kepada narasumber hebat kita. Silakan memberikan reaction teman-teman. Baik, oke, terima kasih teman-teman. Susunan acara kita pada hari ini adalah diawali oleh pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Dr. Anda Iriani. Beliau adalah eh, salah satu dari tim YPPM juga dan beliau juga adalah pembina kami juga. Kemudian pemaparan materi oleh narasumber pertama Ibu Risna, kemudian pemaparan materi oleh narasumber kedua Ibu Erni Surasari. Kemudian ada sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta, kemudian penutup. Baik, teman-teman, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan mendengarkan pembukaan dan kata sambutan dari Ibu Iriani. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Resi. Suara saya terdengar? Jelas, Bu Ir, terima Ya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Peduli Pembelajar Merdeka Ibu Rita Nurunisa MPD. Kemudian yang saya hormati juga para narasumber hebat ini Ibu Risnawati dari Maluku ya. Apa kabar Ambon? Musim hujan, Bu. Baiklah juga para narasumber yang lainnya Ibu Erni Sutrasari, SPD MPD, dan tak lupa moderator yaitu Ibu Resi Rizky Hairani MPD. Ya, tetap semangat. Dan juga ini ibu-ibu dan ada bapak ya mungkin para peserta webinar semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul melalui media Zoom ini dalam kegiatan webinar Jejak Inspirasi seri ketiga dari Yayasan Peduli Pembelajar Merdeka dengan tema Green Education and Leadership, bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa terhadap lingkungan. Hadirin, sebagaimana kita ketahui, lingkungan adalah rumah kita bersama. Lingkungan akan tetap nyaman, indah, dan sehat, tentu saja jika kita selalu menjaganya dengan baik. Salah satunya yang berperan penting dalam hal ini yaitu melalui pendidikan. Melalui pendidikan, para peserta didik dilibatkan untuk peduli terhadap alam dan lingkungan ini. Tentu saja hal ini tak lepas dari peran para pendidiknya. Sekolah juga tempat menumbuhkan kesadaran untuk mencintai lingkungan. Sekolah betul-betul membuat kita semua diantaranya bagaimana menanamkan hal-hal yang baik terhadap anak-anak untuk mencintai lingkungan ini. Dengan cara ini kita sedang menyiapkan generasi penerus yang mampu menjaga bumi agar tetap layak dihuni. Melalui webinar ini, semoga kita bisa berbagi ilmu dan turut berkontribusi menjadikan pendidikan sebagai jalan untuk menciptakan budaya peduli lingkungan, mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Baiklah, hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama buka kegiatan webinar Yayasan Peduli Pembelajar Merdeka Jejak Inspirasi ketiga tentang Green Education and Leadership dengan ucapan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita buka webinar ini. Baiklah,
Ya, sekian, selamat webinar. Semoga ilmunya berkah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ir untuk sambutannya yang luar biasa. Teman-teman, eh, kita sudah akan tidak sabar lagi pastinya ya teman-teman untuk mendengarkan sambutan materi dari pemateri kita yang pertama yaitu Ibu Risna. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama pemaparan dari Ibu Risna. Kepada Ibu Risna kami persilakan untuk menyampaikan materi kurang lebih selama 20 menit. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau bernama lengkap Risnawati, SPD GR, tempat tanggal lahir Kendari 19 Desember 1981, beralamat di Hatif Kecil RT 04 RW 01 Desa Hatif Kecil Kecamatan Sirau Mau Kota Ambon. Nomor HP-nya 081354113996. Luar biasa pengalaman kerja beliau. Beliau pernah mengabdi di TK Caritas Ambon periode 2012 hingga 2020 sebagai guru dan kemudian menjadi kepala sekolah. Kemudian beliau juga mengabdi juga di TK Kristen Belakang Soya. Kemudian saat ini beliau sedang menjadi guru SD di tempatnya di SD Kristen Belso A2 gitu ya. Beliau kemudian tugas tambahan adalah koordinator penggunaan Cambridge Kurikulum Sekolah Kristen Caritas jenjang TK dan SD. Kemudian beliau juga mengikuti alumni dari mana ini sebentar saya lihat. Sebentar. Iya. Studi tiru pendidikan inklusi dan pedagogik berbasis permainan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dan Monash University pada tahun 2024. Beliau juga fasilitator pembelajaran mendalam untuk jenjang SD dan tadi sudah kita sebutkan juga bahwa beliau adalah peserta dari program environmental in the Education for Sustainable Development DIS ya, MEO KITEP. Baik, kepada Bu Risa, waktu dan layar kami persilakan. Oke. Terima kasih Bu Resi. Apa kabar Bu Risna, sehat? Amin, sehat Bu. Hujan terus di Ambon Oke. ini. Oh, Tapi tetap semangat lah. tetap semangat, baik. Apalagi sama Ibu Risma, tetap sama saya tetap semangat lagi. Oke, baik. Baik Bu Risna, kami sudah tidak sabar lagi nih mendengar praktik baik yang sudah dari pengalaman Ibu dapatkan kemarin pada kegiatan EDP di Bandung. Maka tanpa menunda waktu lebih lama lagi, kami menunggu pemaparan hebat dari Ibu Risna. Silakan Ibu Risna. Baik, terima kasih Bu Resi. Izin Bu Rita, Ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, masih siang ya di sana. Ya ampun, sudah sore. Apa kabar semuanya Ibu-ibu? Tetap semangat ya, walaupun cuaca kadang hujan, kadang cerah, kadang panas sekali. Nah, hari ini saya mencoba berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan ISD atau Environmental Education for Sustainable Development di Bandung pada tanggal 3 September kemarin. Izin, 3 Agustus, mohon maaf. Ya, jadi ada hal yang sekiranya ini penting saya bagikan pada ibu-ibu semua, pada kita semua di saat ini, dan mungkin kita sebagai pembelajaran bersama kita tentang awareness atau kesadaran kita tentang global warming. Nah, izin Ibu Resi, apakah boleh saya meminta untuk share screen?
Bu Risna sudah bisa share screen juga, sudah jadi co-host. Apakah tetap dari saya atau Bu Risna saja? Mungkin bisa tolong, Bu Res. Ini Baik, laptop saya siap. kurang. Izin ya, Bu. Oke, apakah sudah terlihat Bu Risna? Ya, sudah terlihat. Bu Ya, Resi, yes. rekan guru, semua apakah sudah kelihatan screen saya? Oh, mohon maaf, saya lupa menyapa Ibu Kepala Sekolah dari TK Paramon ya. Mohon maaf Ibu, selamat sore. Apa kabar Ibu? Ternyata kemarin Ya, sama-sama Miss Ibu Bu di dalam Erni. kegiatan, Baik. hanya memang berbeda Iya. kegiatannya. Saya di SD dan Ibu untuk yang kepala sekolah. Salam kenal Ibu dari Bu Risna di Selamat sore Bu Ambon. Risna. Iya, apakah boleh dipenuhkan layarnya Bu? Bentar. Iya. Baik. Nah, hari ini saya akan mencoba membawa tentang STEM. STEM yang saya angkat judulnya menjadi sebuah langkah kecil untuk menciptakan lingkungan hijau di sekolah. Nah, apa itu STEM? Nah, sebelum kita melangkah jauh ke STEM, mari kita berbagi pendapat. Ini satu pendapat yang mungkin Bapak dan atau Ibu sekalian, rekan-rekan guru pernah men-sharekan pertanyaan ini kepada siswa-siswa di sekolah. Dan hari ini juga saya mau sharekan pertanyaan Happy ini juga saya mau sharekan birthday. kepada rekan-rekan guru untuk kita bicarakan bersama-sama, untuk kita share pendapat bersama-sama. Yaitu mengapa lingkungan sekitar kita harus bebas sampah. Mengapa lingkungan sekitar kita harus bersih, bebas sampah, nggak ada sampah. Kalau Bapak dan Ibu, rekan-rekan mau berbagi pendapat, boleh share. Di slide berikutnya, Bu Resi, ada Padlet yang saya bagikan. Yang saya bagikan mungkin di sini ya, di dia pakai apa itu langsungnya? Enggak pakai ada kan itu dia. Enggak pakai sama sekali dia. Wifi gitu. saya bagikan linknya untuk kemudian kita bersama-sama Mega ya. berbagi pendapat tentang mengapa lingkungan kita harus bebas dari Betul. Oke, Baik. saya kirim di Oke, chat silakan teman-teman, dan boleh raise hand ikut, begitu. rekan-rekan ikut kita sama-sama sebagai pendapat di link Padlet ini. Oke. Linknya Link sudah saya Padletnya sudah Sudah Bu Risna saya- share di kolom chat di ya? chat. Oh, sudah. Ya. Baik. Baik. Wah, ternyata memang ada juga yang menjawab melalui kolom chat juga. Ada, kalau Bapak dan Ibu boleh membaginya di link Padlet, silakan. Apakah sudah ada yang masuk? Iya. Ya, masih menunggu. Berarti teman-teman peserta langsung mengisi di link Padletnya ya, Bu Risna ya? Ya, langsung mengisi di link Padletnya. Ya, baik. Ini titip uangnya untuk beli makan siang dan beli Ini hujan ya seharian di Ambon ya, jadi
apanya Iya, jaringan suaranya internetnya agak sedikit iya, gangguan Bu ya, mohon maaf. suaranya Bu Risna juga on off, kadang kencang, kadang ini. Ya, ini pengaruh global warming ini. Global warming, betul-betul. Langsung terimplementasi langsung kita, Bu, ya. Baik, sudah ada beberapa pendapat dari dua orang kan, kita Ya, yaitu Bu. agar Baik. lingkungan nyaman, agar lingkungan bersih, terhindar dari penyakit, terus ada yang lingkungan kita terlihat indah dan nyaman. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari rekan-rekan semua. Baik, saya teruskan ya, boleh ditambahkan saja pendapat rekan-rekan semua di dalam link padat yang sudah saya kirimkan. Saya lanjutkan ya. Izin Bu Resi. Ah, Nah, Gimana ya deh selinjarnya nanti? ternyata dari benar sekali jawaban rekan-rekan tadi bahwa mengapa lingkungan kita harus bersih karena nyaman, supaya sehat. Nah, ternyata ada satu alasan mengapa kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih atau bebas dari sampah. Yaitu apa? Yaitu jika kita menjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih, kita juga ikut mengurangi yang namanya dampak pemanasan global. Nah, mungkin dari kita sekalian ada yang masih belum memahami benar apa itu pemanasan global. Baik, saya pun awalnya memiliki pemahaman yang belum begitu dalam tentang pemanasan global ini. Dan mungkin saya akan share lagi dan minta Bapak dan Ibu berbagi untuk mengisi ya, lebih tepatnya mengisi satu link yang akan saya kirimkan kembali. Izin Bu Resi, apakah boleh diganti lagi baik. slide-nya? Selanjutnya, baik. Ya, Apakah ini, Bu? Ya, benar. Nah, di sini kita akan melihat seberapa besar dampak kita terhadap lingkungan tempat kita tinggal atau lingkungan sekitar kita. Nah, memang link ini biasa digunakan di luar negeri, tapi kita bisa adaptasi untuk dijadikan semacam gambaran bagaimana penggunaan atau bagaimana kita berdampak kepada lingkungan tempat kita tinggal. Nah, ada share, saya akan share link kembali. Saya akan share link kembali di chat untuk kemudian Bapak dan Ibu, rekan-rekan mengisi. Dan kemudian nanti di akhir itu rekan-rekan akan tahu apakah sebesar apa dampak yang diberikan yang secara pribadi kita berikan kepada lingkungan. Nah, memang bahasa pengantarnya adalah dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi jika perlu untuk ditanyakan, nanti boleh ditanyakan bersama-sama. Saya juga akan share screen-nya apa saja yang akan ditanyakan. Terus nanti boleh dibantu jika belum memahami apa yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Gitu. Sebentar. Saya akan berikan di chat lagi. Ya. Namanya footprint wwf.org.uk. Jadi boleh ditekan linknya dan kemudian menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Apakah sudah ada Bapak dan Ibu membukanya? Nanti bukanya di take questionnaire. Ini. Bu Resi, saya boleh izin share ya.
Oke, Bu Risna, monggo. Ini link yang terbaru ya, Bu, yang footprint ini ya? Ini yang terbaru. Ya, footprint Tadi ini ya. saya Baik. dapat tentang how big is your environmental footprint. Jadi mau menilai, ada gambaran ya, sebesar apa dampak yang kita buat untuk lingkungan kita. Nah, pertanyaan pertama ini adalah bagaimana ditanyakan tentang makanan yang kita makan. Apakah kita makannya itu ada pakai daging sapi atau makan sapinya makan dagingnya jarang, apakah dia hanya makan buah hanya makan sayur-sayuran saja begitu. Nanti dijawab. Misalnya meat every meal ya, setiap dagingan setiap hari itu pokoknya setiap makanan ada aja daging. Nah, itu artinya ya. Pertanyaan kedua, kita seberapa banyak kita makan di restoran atau kantin atau take away, maksudnya bungkus gitu ya, makanannya dibeli dari restoran atau tempat makan gitu. Baik, apakah teman-teman sudah ada yang mencoba? Oh, alah nang kene nok jalan ta. Gak Baik, ero. sebentar. Saya mute dulu. Baik. Oke, silakan teman-teman, apakah yang sudah ada mencoba untuk masuk ke website ini? Mungkin ya, Bu Resti dan rekan-rekan, ini jaringan di Ambon mungkin agak sedikit low ya, karena pengaruh hujan seharian dan tadi ada pemadaman lampu karena ada bangunan di sekitar sekolah itu yang terbakar. Sehingga listriknya belum begitu stabil. Mohon maaf kalau saya putus sambung. Baik. Ya, sudah sampai Oke. di manakah pertanyaan yang diberikan? Karena di terakhir pada akhirnya nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan jawaban. Apakah saya selama ini saya sudah mempunyai dampak yang besar, dampak positif maksudnya ya, yang besar terhadap lingkungan tempat saya tinggal, ataukah saya selama ini terlalu boros dalam mempergunakan yang ada, sumber daya yang ada di sekitar saya, seperti itu. Nah, di akhirnya nanti ada jawaban yang dapat ditemukan, dan hal ini sangat berdampak besar terhadap pemanasan global yang saat ini akan kita bahas. Nah, nanti boleh diteruskan saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin Ibu Resi boleh dilanjutkan kembali di slide yang berikutnya. Baik, Bu Risna monitor. Sepertinya jaringan beliau masih terkendala ya, teman-teman. Ya. Oke, kita sambil menunggu. Ya, baik. Bu Risna monitor. Monitor siap. Baik, siap. Mohon maaf ya rekan-rekan semua, mohon maaf saya agak terputus dan tersambung ya, mohon maaf. Baik, kita lanjut. Kita ke sini dulu Bu Res, di grafik ini. Oh, di grafik, baik. Ya, di grafik dulu. Yes, nih. Nah, di grafik ini, nah dari grafik ini kita bisa melihat
berapa yang emisi yang kita gunakan per orang ya. Ini adalah gambaran emisi yang kita gunakan itu per tahun per orang. Nah, kalau kita melihat kita Indonesia itu ada di South and Southeast Asia, ya kan? Kita kan Asia Tenggara. Jadi gambarannya atau perkiraannya adalah sekitar 2,6 ton per tahun. Kita menggunakan emisi. Itu perhitungan yang saya dapatkan ketika saya mengikuti secara online ya kegiatan dari University of Leeds tentang climate change ini juga tentang topik yang sama dan ada bahan yang saya ambil di sana. Oke, sepertinya Bu Risna kembali terlempar teman-teman. Mohon maaf dan mohon pengertiannya bahwa saat ini cuaca di Ambon sedang tidak baik-baik saja, ditambah juga tadi ada pemadaman area listrik di sekitar sekolah Bu Risna, dan itu mungkin juga mempengaruhi terhadap kualitas jaringan sehingga beliau juga agak kesulitan untuk tetap standby di Zoom meeting kita. Oke. Mohon bersabar ya teman-teman, materinya menarik sekali. Jadi kita mesti tetap menunggu Bu Risna di sini. Resi, Yes, siap saya sudah hadir. tergabung semua. Semangat Bu Risna. Semangat. Ini menempuh gelombang ini nih, gelombang tidak stabilnya jaringan internet di sini. Iya, betul. Baik, Papan. baik, saya lanjutkan ya penjelasan saya. Yes, siap. Ya, baik. Nah, kita di Indonesia ini kan termasuk dalam Southeast Asia. Jadi perkiraan penggunaan emisi kita per tahun, per orang itu adalah sekitar 2,6 ton. Nah, sehingga ini sangat berdampak banyak kepada pemanasan global itu sendiri. Nah, apa itu pemanasan global? Mungkin Bu Res kan diganti screen-nya, layarnya lagi. Slide-nya diganti, izin. Bu Res, Ya, siap. boleh diganti lagi? Baik, sampai di sini ya. Apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global adalah bagaimana proses meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Karena banyaknya gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana yang menumpuk di atmosfer. Jadi gas-gas ini yang membuat panas matahari terperangkap dan tidak bisa keluar lagi sehingga bumi kita ini semakin panas. Nah, ketika bumi semakin panas, apa yang terjadi? Permukaan air laut menjadi naik. Ya, salah satu juga yang terjadi adalah ketidakstabilan cuaca. Nah, seperti di Ambon sekarang yang saya alami sendiri ya. Jadi dampak dari pemanasan global itu sendiri adalah ketidakstabilan iklim atau cuaca yang ada di Ambon. Biasanya musim hujan ini sudah berakhir sekitar di bulan kemarin, di bulan Agustus. Tetapi sampai September dan hampir di akhir September sering sekali terjadi hujan. Dan mungkin kemungkinan besarnya adalah berubahnya iklim atau ada terjadinya pemanasan global yang sudah terjadi sampai di wilayah Indonesia Timur seperti di tempat yang saya tinggali sekarang. Izin Bu Res, boleh diganti lagi? Nah, sebenarnya pendidikan perubahan iklim bagi kita di sekolah itu sudah dikeluarkan peraturannya dan maupun juga kurikulumnya oleh pemerintah dari tahun 2024 kemarin.
hanya mungkin belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga mungkin di kesempatan ini mohon izin saya kembali untuk memberikan ada panduan kita sekolah dalam menggunakan atau bagaimana cara kita mensosialisasikan tentang pemanasan global itu sendiri melalui panduan kurikulum yang disediakan oleh pemerintah. Buku ini nanti saya akan share bukunya juga, linknya ada, dan mungkin kita bisa belajar bersama di dalam buku ini tentang iklim dan kenapa bisa terjadi pemanasan global dan sampai ke dalam sehingga kita mengerti lebih dalam tentang global warming ini itu sendiri. Izin Bu Resi. Nah, kenapa sekolah? Kenapa kita yang ditunjuk? Kenapa lembaga-lembaga yang diminta untuk bergerak untuk memberi dampak yang besar dalam mengatasi global warming atau pemanasan global itu sendiri? Nah, kenapa sekolah? Nah, sekolah ini dianggap sebagai penggerak, ya, penggerak pertama karena komunitas di sekolah itu banyak, ya, ada guru, ada siswa. Dan sekolah dianggap sebagai pemengaruh yang membawa pengaruh yang besar jika pemanasan mengatasi global warming atau pemanasan global ini dimulai dari sekolah. Dan sekolah juga yang memegang di sini dibilang adalah education as a driver of achieving low carbon development. Jadi pendidikan dianggap sebagai hal yang bisa memotor, yang bisa memotori, yang bisa menginisiasi bagaimana penggunaan rendah karbon, penggunaan kendaraan atau kita bisa menggerakkan dari siswa dan kemudian bisa menggerakkan masyarakat secara penuh, mulainya dari sekolah. Dan apa yang sudah saya lakukan bersama dengan anak-anak saat ini yaitu dengan STEM. Seperti judul yang saya sudah angkat di awal adalah tentang STEM. Nah, apa itu STEM? STEM itu adalah environmental STEM. Nah, STEM itu sendiri, izin Bu Res, bisa diganti lagi di slide berikutnya. Apa itu STEM? STEM mungkin sebagian besar kita sudah tahu, ya. STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, bagaimana jika STEM ini dikaitkan, dikolaborasikan dengan environmental atau dikolaborasikan dengan lingkungan? Apa hubungannya dengan lingkungan? Nah, bagaimana? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuat proses belajar lebih nyata dan praktis dan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja sintaks dalam STEM? Apa saja langkah-langkah dalam STEM yang kita bisa gunakan? Yaitu, izin Bu Res. Ya. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan ketika kita akan menggunakan STEM di sekolah. Ada beberapa langkah yang bisa rekan-rekan lihat di sini. Dan kami di sekolah sudah masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu finding the best solution atau designing the plan. Kami sedang merencanakan satu hal yang kemudian sudah dibuat. Ketiga, keempat, ya, sudah developing prototype. Kita sudah ke developing prototype. Jadi memang masih sangat-sangat sederhana. Ya, jadi kalau kita mau kaitkan dengan taksonomi Bloom kita, ya, taksonomi Bloom dan Solo itu kita anak-anak sudah diarahkan untuk meng-create. Ya, tapi memang dalam bentuk yang masih sangat sederhana karena masih harus distimulasi lagi, harus diarahkan lagi seperti itu. Nah, apa yang sudah kami lakukan di sekolah? Izin, mungkin slide terakhir yang bisa saya sampaikan, yaitu dengan membuat proyek ekoenzim dan juga ekobrick. Ya, kedua
project ini adalah the very new, jadi hal yang sangat-sangat baru bagi anak-anak. Ya, mereka pikir ngapain harus gunting-gunting kecil-kecil ini mau dibikin apa gitu kan. Jadi itu hal yang sangat baru bagi mereka dan mereka sangat excited sekali untuk membuatnya. Dan ekoenzim juga ini adalah hal yang sangat baru bagi mereka sehingga memang excitementnya itu ada saya dapatkan di anak-anak, tapi pemahaman mereka harus lebih baik lagi saya stimulasikan sehingga mereka bisa lebih dalam pengetahuannya dan manfaat dari EcoBrick dan ekoenzim itu sendiri dapat mereka aplikasikan. Apalagi ekoenzim ini kan kita harus tunggu beberapa bulan baru kita bisa menikmati result hasilnya ya. Nah, jadi memang harus distimulasi lebih dalam, harus diberi pemahaman lebih dalam pada anak-anak sehingga apa yang menjadi tujuan dari pendekatan dari model pembelajaran yang kita berikan yaitu dengan STEM itu sendiri dan kemudian hasil yang kita ingin anak-anak peroleh dengan hal ini tuh bisa tercapai maksimal seperti itu. Dan terakhir, ini adalah salah satu, bukan proyek ya, semacam gambaran, karena saya tinggal di kota Ambon dan melihat begitu banyak fenomena alam yang semakin semakin membuat saya merasa bahwa harus segera diperbaiki dan harus segera dibenahi lingkungan kita menjadi lebih bersih. Ini adalah gambaran saya yang saya create ya, saya coba buat prompt di AI dan minta untuk dibuatkan bagaimana gambaran Kota Ambon di tahun 2035 nanti. Izin Bu, itu adalah tampilan terakhir slide materi saya. Nah, ini Ambon dengan pohonan yang hijau dan juga dengan panel-panel surya dan Ambon akan menjadi hijau mungkin bukan di tahun 2035, mungkin di tahun akan mendatang begitu, tapi saya harap pribadi sebagai warga di Kota Ambon menginginkan ada perubahan bagaimana memelihara lingkungan di masyarakat dan untuk menciptakan Ambon yang lebih hijau dan bersih. Terima kasih Ibu Resi untuk materi yang sudah diizinkan pada saya untuk saya berikan di sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya kembalikan ke Ibu Resi. Baik. Oke, terima kasih. Menarik sekali Bu Risna dengan aplikasi-aplikasi tersebut juga menambah wawasan kita sebagai guru dan kita bisa langsung praktek ya Bu ya. Mungkin ada teman-teman nanti yang sudah menyelesaikannya. Lanjut kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua dari Bu Erni Sutrasari. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Paramon. Biasa panggilan sayang kami adalah Bunda Sutra. Nah, kepada Bu Erni, Miss Sutra, layar dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Miss Resi ya kalau kami biasa panggil. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iriani selaku pengawas YPPM, Ibu Risnawati selaku narasumber dari training IISD, Ibu Resi selaku MC dan moderator, serta Bapak Ibu Guru pemimpin pembelajaran hebat di seluruh Indonesia. Izin share Bu Resi boleh? Monggo Bu Erni, silakan. Baik. Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya hari ini ingin berbagi pengalaman bagaimana saya mengembangkan pimpinan di SMP Paramon
Jadi di sini presentasi ini akan mengalir dari landasan kepemimpinan yang menjadi pegangan lalu tantangan yang kami hadapi di sekolah. Setelah itu saya akan tampilkan aksi nyata yang dilakukan, itu baik peran kami sebagai kepemimpinan dan juga menggerakkan bagaimana dan juga ada bagaimana sih perubahan supervisi itu jadi dari paradigma lama ke paradigma baru. Kemudian di situ nanti lahirlah budaya kolaboratif dan siswa yang aktif. Baik, eh, yuk kita sharing dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada gambar ya, ada comfort zone sama learning. Nah, hal apa sih yang menurut Bapak Ibu Bapak Ibu berada di masih ada di zona nyaman? Apa sih yang membuat Bapak Ibu tuh masih ada di zona nyaman? Bisa share di chat aja, boleh? Yes. Yes, bisa bantu nanti untuk baca temannya, komen temannya. Oke, terima kasih. Siap. Oke, Miss Sutra. Silakan teman-teman. Baik, saya cek di kolom chat. Oke, belum ada. Silakan teman-teman. Yang pertama dulu ya, yang membuat Ya. Bapak Ibu masih berada di zona nyaman itu Ah, apa sih yang bisa membuat Bapak Ibu masih berada di zona nyaman? baik. Di zona nyaman berarti masih eh, fix mindset gitu ya, Bun ya. Ya, betul. Masih pola pikir tetap ya. Apa nih? Kenapa nih? Bagaimana nanti mengubah suara di PPT menjadi PPB? Ya, silakan teman-teman. Atau ini sudah PBB semua ya kayaknya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut yang kedua ya Bu Revi ya. Yang membuat Bapak Ibu berani masuk ke zona belajar. Kira-kira apa sih yang bisa mendorong nih? Oke deh, waktunya nih aku berani masuk ke zona belajar. Artinya Bapak Ibu meninggalkan zona nyaman Bapak Ibu. Nah, ini sudah fix mindset ini ya, sudah grow mindset ini ya Mas Sutra ya, sudah siap untuk beralih dari PPT pola pikir tetap Oke. ke PPB. Oke, silakan teman-teman. Boleh raise hand, boleh juga chat. Silakan. Saya izin membacakan ini Miss Sutra dari Bu Setiani Harahap, TK Bina Putra 2. Saya kurang suka berada di zona nyaman karena karena saya suka belajar hal baru gitu ya. Eh, karena ini menambah dan mengupdate diri menjadi lebih baik. Lalu ada dari Bu Siti Juleha gitu ya. Ketidaktahuan kita membuat kita tidak tahu gitu. Takut mencoba hal yang baru dari Bu Yuyun Jamila gitu ya. Terus dari Bu Mary Anggraini ada keinginan untuk melakukan inovasi. Ada dari Bu Farida berani masuk zona belajar karena ada keinginan untuk mendapatkan perubahan, terutama tentang informasi terkini, biar selalu update dengan apa yang ada yang lagi up to date saat ini. Oke. Silakan. Saya rasa cukup ya, Bu Resi. Jadi sama seperti teman-teman. Jadi tugas kepemimpinan itu sebenarnya itu adalah tugas semua orang yang membantu, terutama kita ya yang membantu semua orang untuk bergerak keluar dari comfort zone menuju learning zone. Jadi intinya itu dari institutional leadership dan leadership untuk learning. Kita masuk ke materi ya. Ya, belum juga ya. Oke. Baik, di slide berikutnya adalah landasan kepemimpinan sekolah dari institutional leadership menuju leadership
learning. Apa sih sebenarnya instructional leadership itu, Bapak Ibu? Jadi instructional leadership itu adalah kepemimpinan yang berfokus pada pembelajaran. Saya kecilkan dulu, saya nggak kebaca. Oke. Fokus pada pembelajaran dan pengajaran. Jadi bagaimana guru mengajar dan juga mendampingi kepala sekolah, mendampingi guru, memberi umpan balik. Nah, kita maju lagi ke depan nih. Jadi apa namanya? Kita bergerak lebih jauh. Kita akan langsung bergerak menuju leadership for learning. Di sini kita kepala sekolah itu membangun budaya sekolah sebagai budaya belajar kolaboratif, kemudian berbagi kepemimpinan atau distribute leadership, kemudian ada dialog dan akuntabilitas berbasis bukti. Nah, di sini saya akan menjelaskan dialog itu bagaimana sih. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dialog itu bukan berarti sekedar obrolan biasa aja ya, tapi percakapan profesional antara guru dengan kepala sekolah, sharing bagaimana pembelajaran akan berlangsung. Nah, kemudian tujuannya apa? Yang pertama adalah menyediakan ruang aman. Jadi menyediakan ruang aman bagi guru untuk bertanya, berbagi, dan merefleksikan. Kemudian yang kedua adalah membangun budaya listening dan sharing antar guru, bukan top down. Jadi bukan langsung kayak perintah aja dari atasan ke bawahan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat pembelajaran menjadi hal yang bisa didiskusikan, bukan hanya urusan pribadi aja gitu. Oke. Kemudian akuntabilitas berbasis bukti. Nah, maksudnya ini adalah Bapak Ibu, eh, ketika guru mengklaim nih bahwa proses pembelajaran mereka itu berhasil, itu mereka harus memiliki landasan data, bukan sekedar perasaan bahwa saya rasa pembelajaran kali ini berhasil. Nah, itu tidak hanya main feeling aja, jadi memang harus berbasis data. Sebaliknya pun apabila Bapak Ibu merasa bahwa pembelajaran hari ini butuh perbaikan, itu juga harus ada datanya. Nah, bukti yang digunakan bisa berupa hasil belajar siswa, seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada observasi kelas, kemudian ada refleksi guru. Jadi guru membuat jurnal pembelajaran apa saja yang mereka hadapi ataupun ada hambatan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian ada data keterlibatan siswa. Nah, di sini eh, kehadiran siswa, partisipasi pada saat diskusi, juga ketika mereka apa namanya, memberikan hasil hasil dari percobaan-percobaan yang sudah mereka buat di kelas. Nah, dengan cara ini budaya belajar di sekolah menjadi lebih transparan, kolaboratif, dan juga terarah. Gitu ya. Nah, tentu dalam praktiknya kita pastinya menemui tantangan. Di sekolah kami masih ada guru dengan nyaman ya, nyaman berada di comfort zone seperti yang tadi masih pola pikir PPT, kemudian keterampilan IT-nya yang rendah dan juga motivasi untuk berubah itu belum merata. Nah, ini menjadi dasar mengapa pemimpinan pembelajaran perlu diperkuat. Jadi supaya guru terdorong nih untuk keluar dari zona nyaman, masuk ke zona belajar, kemudian terus berinovasi. Nah, tantangan inilah yang menjadi titik awal mengapa kepemimpinan pembelajaran sangat penting agar guru terdorong untuk berubah. Kepemimpinannya menggerakkan. Jadi ini adalah aksi nyata yang sudah dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Yang pastinya pertama adalah workshop terkait kurikulum merdeka, pembelajaran mendalam, dan IT. Jadi memang biasanya kepala sekolah akan menyusun program selama 1 tahun, apa saja yang akan dilakukan oleh guru maupun siswa untuk meningkatkan pembelajaran ya, untuk mendukung pembelajaran yang aman, nyaman, dan eh, apa namanya, enjoyable ya. Nah, kemudian saya rasa di sekolah Bapak Ibu juga sudah ada ini. Kemudian ada peer teaching dan berbagi praktik baik. Kemudian ada kegiatan belajar aktif dan kontekstual. Kemudian pastinya yang terakhir adalah kombel begitu. Jadi untuk
kegiatan belajar aktif dan kontekstual ini bagaimana? Jadi siswa itu terjun langsung melakukan praktek atau melakukan kegiatan. Jadi bukan hanya mendengarkan ataupun mencatat apa yang dibicarakan oleh guru, namun mereka juga harus terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, saya maksudnya, eh, apa yang sudah kami lakukan itu memiliki kaitan erat dengan kepemimpinan institutional leadership. Di sini saya mendampingi guru secara langsung. Jadi, jika guru mendapatkan hambatan ataupun kesulitan dalam pembelajaran, pastinya kami kepala sekolah akan memberikan dampingan secara langsung. Kemudian untuk distribute leadership berarti kami memberi ruang bagi guru untuk memimpin. Sebagai contoh misalnya sebagai fasilitator kombel. Itu namanya. Jadi kita juga tidak hanya kepala sekolah terus yang memberikan materi atau berbagi praktik baik, namun juga kita memberikan ruang untuk guru untuk berpartisipasi, mencoba untuk memimpin jalannya kombel tersebut gitu. Kemudian untuk leadership learning artinya membangun ekosistem sekolah yang fokus pada pembelajaran, bukan hanya administrasi. Nah, dampaknya, Pak Ibu mulai terasa ya. Jadi di sini kami, sorry, di sini mulai terasa. Jadi guru-guru yang dalam IT ataupun dalam pembelajaran berdiferensiasi serta mereka yang memiliki budaya reflektif dan kolaboratif semakin tumbuh. Dan yang paling penting, siswa menjadi lebih aktif, pembelajaran lebih bermakna dan juga berpusat pada murid, gitu ya. Kemudian kita akan lanjut ke supervisi, Bapak Ibu. Nah, supervisi dalam paradigma baru. Nah, ini Bapak Ibu yang di awalnya dari top down menuju pertumbuhan guru, maksudnya ini adalah kita mendukung, kepala sekolah mendukung pertumbuhan guru. Kalau yang model lama itu biasanya ketika supervisi nih ya, ketika kepala sekolah datang tuh jatuhnya guru tuh ngerasa bahwa ada yang ngawasin gitu kan. Pengawas datang nih gitu kan. Jadi kita tugasnya sebagai kepala sekolah itu hanya memberi penilaian dan guru hanya menerima penilaian tersebut. Nah, untuk paradigma baru, supervisi itu lebih mirip kayak coaching. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti kegiatan guru penggerak ya, itu pasti ada ke apa namanya coaching ya. Jadi pemimpin itu mendampingi guru, mengajak refleksi, jadi menemukan solusi. Tujuannya agar guru bisa berkembang, bukan hanya sekedar lulus dari supervisi, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari supervisi sesekali ini menuju pemantauan dan berkelanjutan reflektif. Biasanya Bapak Ibu mungkin di sekolah Bapak Ibu itu mungkin 6 bulan sekali ya fisiknya atau 2 bulan 2 kali dalam 1 semester. Nah, di sini diharapkan bahwa tidak apa namanya guru itu ketika supervisi berlangsung itu akan ada kelanjutannya seperti itu. Kemudian tidak hanya begitu selesai jadi udah selesai. Begitu selesai supervisi ya udah mereka lega, kemudian akan balik lagi pembelajaran yang menggunakan uh, paradigma lama. Jadi misalnya kayak metode ceramah aja, kemudian guru yang banyak berperan, itu kita menghindari seperti itu ya. Jadi memang harus wajib memantau berkelanjutan. Dan maksudnya jadi kepala sekolah ataupun wakil kurikulum itu sesekali deh masuk ke kelas, tapi bukan untuk supervisi yang secara detail ya Bapak Ibu ya. Hanya untuk melihat sejauh mana pembelajaran dan itu tidak banyak mengambil waktu, paling sekitar 5 atau 10 menit, kemudian kita keluar. Nah, itu kenapa kita sebutnya menuju pemantauan berkelanjutan dan reflektif. Artinya ketika ada temuan yang awalnya ketika supervisi mereka mendapatkan yang baik karena mereka udah well prepare banget dan selanjutnya ketika kita melakukan pemantauan berkelanjutan ternyata ada hal yang berbeda ataupun hal yang tidak seperti yang disupervisi. Nah, itu jangan sampai gitu ya.
Kemudian dari penilaian subjektif menuju eh, bukti dan data. Nah, di sini Bapak Ibu, biasanya kan ada faktor like and dislike ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita berharap bahwa supervisi itu bukan hanya sekedar checklist, tapi menjadi proses coaching dan pendampingan. Jadi kalau misalnya kalau model lama itu supervisi sering tergantung pada persepsi pengawas ya. Kalau yang sekarang ini adalah keputusan berdasarkan data objektif seperti hasil belajar, hasil belajar tes, baik proyek, portofolio, murid, kemudian catatan observasi terstruktur, kemudian adanya refleksi guru dan keaktifan siswa di kelas. Tujuannya ini agar terjadinya penilaian yang adil, transparan, dan bisa jadi dasar pengambil keputusan. Kemudian adalah dari supervisi terisolasi menuju kolaborasi. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, supervisi itu juga tidak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu, melainkan terhubung dalam komunitas belajar guru. Bahkan didukung oleh rekomendasi. Kenapa seperti itu? Nah, karena di paradigma baru ini, supervisi menjadi bagian dari komunitas belajar guru, di mana guru bisa saling mengisi, kemudian memberi umpan balik, dan juga belajar dari kita ketika guru mengobserv di kelas yang disupervisi. Nah, maksudnya AI bagaimana sih ngebantu? Nah, ini AI itu bisa membantu memberikan rekomendasi strategi pembelajaran pun sumber belajar. Misalnya kalau banyak untuk pelajaran IPA misalnya ya Bapak Ibu ya, sains. Banyak siswa bingung nih soal bunyi, soal pengertian tentang bunyi ataupun bagaimana macam-macam bunyi. Nah, AI bisa sarankan eksperimen yang sederhana, misalnya gelas berisi air untuk resonansi. Itu sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi AI itu tidak melulu uh, berakhir dengan negatif ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang paling penting nih. Jadi untuk pengembangan guru, jadi ini dipersonalisasi sesuai kebutuhan masing-masing guru, bukan diseragamkan. Artinya, kalau dulu itu guru mendapatkan perlakuan yang sama, meski kebutuhannya beda. Nah, kalau sekarang itu kita pengembangan guru itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misal, kalau gurunya lemah di bidang IT nih, jadi kita fokuskan pelatihannya ke digital. Kemudian, apabila guru yang sudah kuat eh, metodologinya, itu kita dorong ke level inovasi. Jadi hasilnya akan lebih relevan, tepat sasaran, dan juga efektif. Nah, dengan paradigma baru ini, supervisi benar-benar menjadi sarana pengembangan. Jadi bukan sekadar penilaian. Jadi Bapak Ibu, ini adalah dampak yang sudah kami lakukan di sekolah. Yang pertama ada 3. Yang pertama adalah guru lebih kompeten dan reflektif. Seperti yang kita bilang awal, jadi kalau terutama ya kalau misalnya di Kombel itu kami kita itu pasti akan melakukan refleksi awal. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ada diagram ini adalah kita lihat, kita tanya ini keahlian yang dimiliki sebelum bergabung di Kombel apa aja gitu kan ya. Kemudian yang menarik di Kombel itu apa? Nah, itu juga sebagai refleksi untuk kami untuk menyiapkan kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh guru-guru tersebut. Nah, untuk guru-guru yang sudah istilahnya punya level tinggi lah ya, untuk terkait dengan bidang IT, kita meminta guru tersebut memiliki rumah belajar sendiri. Jadi kayak kalau dulu tuh kita PMM ya. Nah, di sini sama, jadi terintegrasi dari microsite SID. Jadi guru-guru kita itu punya rumahnya sendiri, jadi di situ mereka masukkan materinya, video pembelajarannya, games-gamesnya, terus soal-soal. Jadi siswa bisa mengakses, murid bisa mengakses dimanapun mereka berada. Meskipun seumpama nih em, dia tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit, anak-anak bisa juga belajar dengan link yang dibagikan oleh guru menggunakan link rumah belajar mereka ini. Jadi masing-masing guru punya. Tapi kalau misalnya guru-guru yang belum memiliki
apa namanya kecakapan dalam teknologi itu mereka bisa menggunakannya dengan pembelajaran yang interaktif. Jadi kayak games, kayak Word World, atau Quizzes, ya, atau Kahoot. Nah, itu mereka masih tetap. Nah, budaya kolaboratif tumbuh. Ini artinya apa? Jadi, em, kita memaksimalkan untuk guru itu lebih percaya diri berbagi berbagi praktik baik di sekolah. Jadi kita mendorong agar eh, apapun istilahnya kalau mereka takut ngomong istilahnya takut salah gitu ya. Kita bilang itu nggak masalah karena posisinya kan tidak ada benar tidak ada salah. Namun nanti mungkin ada meluruskan ya. Jadi untuk meluruskan kalau memang ada yang melenceng dari materi yang mereka berikan. Nah, seperti itu. Jadi guru-guru alhamdulillah bisa berbagi praktik baik di sekolah maupun di luar. Kemudian apabila ada problem masalah di kelas, jadi di Kombel itu kita juga eh, men-sharing ya teman-temannya. Jadi sharing apa saja kesulitannya, kemudian kita meminta guru untuk memberikan masukan bagaimana memecahkan masalah tersebut dan apabila dirasa itu cocok di kelas Bapak Ibu yang memiliki kendala itu bisa digunakan. Kemudian kita ada aktivitas belajar pastinya. Jadi eh, ada pepatah ya belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi tidak hanya murid, guru pun wajib hukumnya gitu ya belajar dan tentunya kepala sekolah juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita baik sekolah maupun guru itu menjadi role model untuk siswa. Bagaimana semangatnya kita untuk belajar itu mungkin bisa tertular dengan melihat anak-anak siswa-siswa murid-murid itu bisa melihat guru aja bisa nih ikut pelatihan ini, ikut pelajaran ini. Kok kita juga yang masih istilahnya yang masih muda-muda, anak-anak muda gitu, eh, kenapa nggak bisa gitu kan? Harus coba. Jadi itu ada tumbuhnya budaya kolaboratif ya. Kemudian kita juga ada mentorship. Jadi di sini juga kita berbagi ya untuk menjadi mentor gitu kan ya. Kalau misalnya ada wah, kesulitan atau bagaimana, kita dengan ringan hati, dengan ringan tangan memberikan bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan, terutama terkait dengan pembelajaran di kelas maupun penggunaan IT. Nah, yang terakhir adalah siswa lebih aktif dan berpusat pada belajar. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini adalah percobaan sains untuk menanam ya. Di sini diberikan kebebasan Bapak Ibu jadi anak-anak memilih sendiri tanaman apa yang mau mereka tanam. Kemudian di sini adalah membuat. Jadi mereka juga berperan aktif ya. Jadi tidak hanya biasanya kan kalau dalam satu kelompok murid itu kan biasanya ada yang nggak bisa, ada yang mau seenaknya aja, ada yang memang rajin membuat. Jadi teman-teman yang lain ngobrol, mereka membuat si anak ini membuat sendiri. Gitu. Di sini tidak ada terjadi seperti itu karena memang mereka sudah kita dan sudah menstimuluskan bagaimana mereka harus beretitut dalam kegiatan berkelompok. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, jika memang guru tidak memiliki keahlian dalam teknologi, tapi setidaknya mereka bisa bisa menggunakan aplikasi games yang bisa menunjang pembelajaran yang supaya pembelajaran itu tidak monoton. Kemudian di sini Bapak Ibu, di sini juga kita yang saya bilang tadi tidak hanya teori saja, mereka juga harus terjun langsung. Jadi ini ketika ada pembelajaran seni budaya ya kalau nggak salah, ada pelajaran masak-masak gitu kan ya. Nah jadi mereka harus belanja dulu. Jadi di jam sekolah kita kasih waktu, tapi harus ada pendamping ya Bapak Ibu ya.
masing-masing kelompok itu kita kasih leadernya saja atau ada perwakilan dari mereka itu nanti didampingin guru satu untuk mereka belanja di supermarket, kemudian eh, setelah itu mereka pulang ke sekolah kembali lalu mengelola barang yang atau bahan yang sudah dibeli sama di situ. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu. Demikianlah praktik baik yang bisa saya sampaikan. Jadi seperti saya bilang bahwa sebagai kata penutup ya Miss Resi ya dari saya sebelum nanti ada tanya jawab mungkin eh, pembelajaran itu harus tumbuh dari diri masing-masing. Jadi perubahan sekecil apapun bisa berdampak bagi pembelajaran murid-murid tercinta. Demikianlah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Sutra untuk pemaparannya yang luar biasa. Baik, izin teman-teman semua, termasuk juga Miss Sutra, mohon maaf tadi saya belum menyampaikan tentang kurikulum vitae dari Miss Sutra. Beliau pendidikan S1 di Bahasa Inggris Universitas PGRI, kemudian melanjutkan ke pendidikan anak usia dini Universitas Terbuka, dan melanjutkan S2, jenjang S2 pendidikan bahasa Inggris di Universitas PGRI Palembang. Adapun riwayat kerja beliau, guru TK Paramon 2004 sampai dengan 2019, kemudian kepala TK Paramon dari 2007 hingga 2019, kepala SD Paramon 2019 sampai dengan 2023, dan sekarang beliau mendapat amanah menjadi kepala sekolah SMP Paramon. Capaian yang telah beliau torehkan sepanjang karirnya adalah diantaranya adalah Kepala Inovatif tahun 2023 tingkat provinsi dari BGP Sumatera Selatan, lalu pengajar praktik Angkatan 4, dan beliau juga Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 2. Beberapa organisasi yang beliau jabatin sekarang adalah sebagai Ketua Komunitas Belajar Kopi Station, kemudian PJ Luring Komunitas Media Belajar, anggota MKKS bidang pengembangan sekolah, dan koordinator Food Bank Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Demikian adalah kurikulum vitae yang dari Miss Sutra. Baik, teman-teman sekalian, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin diperkuat lagi pemahamannya dan ingin berdiskusi, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengangkat tangan secara virtual. Baik, Miss Sutra izin untuk stop share. Sebentar. Baik. Miss Sutra masih share screen ini. Baik. Oke. Terima kasih teman-teman. Silakan yang ingin berdiskusi atau ingin diperkuat lagi pemahamannya dari kedua narasumber kita yang luar biasa ini, ada Bu Risna dan juga Miss Sutra. Silakan untuk mengangkat tangan ataupun untuk raise hand secara virtual. Oke, teman-teman, saya cek dulu pertanyaannya, bisa langsung directly ke Miss Sutra ataupun kepada Bu Risna. Ya, baik. Bu Risna, teman-teman masih tetap bisa mengisi Padlet tadi ya, walaupun nanti Boleh? kegiatan. Ya, Ya, boleh, masih boleh. tetap bisa ya. Baik, Ya, silakan. ya. Dan juga footprintnya boleh juga diselesaikan sampai terakhir supaya bisa Baik. lihat sendiri hasilnya seperti apa. Oke. Jadi dari footprint itu kita bisa melihat ini ya Bu Risna ya, bagaimana tingkat konsumsi energi sudah kita lakukan selama ini ya, begitu. Jadi itu Ya, bisa menjadi alat indikator ya, kita juga jadinya ya. indikator kita juga, iya benar Ya, Bu baik. Resi.
Silakan teman-teman, jangan malu-malu. Udah lebih dari 2 jam. Oke. Oh, ini ada yang ini ada yang japri saya malah, bukan di chat. Baik, ada pertanyaan untuk Bu Risna ini. Oke, pertanyaannya itu, bagaimana sih Ibu mengintegrasikan isu lingkungan dan krisis iklim ke dalam pembelajaran sehari-hari agar tetap sesuai dengan usia anak? Kebetulan teman saya yang bertanya ini, oke, Ibu Titin. Ibu Titin mengajar di SD juga, Bu, untuk kelas rendah. Beliau mengajar di kelas 2. Nah, bagaimana nih bagaimana caranya Ibu mungkin bisa berbagi praktik baik, Bu Risna, bagaimana Ibu mengintegrasikan isu lingkungan dan juga krisis iklim dalam pembelajaran sehari-hari agar tetap sesuai dengan usianya anak. Baik. Langsung dijawab saja kah, Bu Yes, Resi? langsung dijawab saja. Langsung saja silakan Bu Risna. Baik. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan Ibu ya. Jadi yang saya lakukan, memang di awal tahun ajaran itu, karena sekarang sudah tahun ajaran baru ya. Untuk program di SD itu dari awal sudah saya buat ada satu hari ada 2 jam mata pelajaran di mana anak-anak akan dilibatkan dengan proyek. Jadi dalam proyek ya nanti terus di awal tahun ajaran sudah saya bicarakan ini kepada orang tua tentang proyek apa saja yang mereka akan lakukan di 3 bulan pertama sampai dengan di akhir semester nanti. Dan memang hal yang saya ambil memang ada kaitannya dengan lingkungan. Gitu. Jadi memang agak ya memang ada tantangannya juga sih dalam mengimplementasikan ini karena memang banyak yang belum tahu tentang global warming itu sendiri, tetapi saya tidak langsung langsung menginformasikan kepada orang tua tentang pemanasan global itu. Saya hanya memberikan apa yang dekat dengan kehidupan anak-anak dan kemudian saya angkat itu menjadi satu proyek yang mereka akan kerjakan di satu hari yang sudah saya tentukan harinya dan akan lanjut nanti sampai di akhir semester bahkan sampai di akhir tahun pelajaran begitu Bu Resi. Oke, baik. Baik, kemudian ini terima kasih Bu Risna. Saya izin videoin tadi agar bisa langsung didengar oleh teman saya. Baik, kita beralih ke chat teman-teman. Ini ada dari Ibu Setiani Harahap, TK Bina Putra 2. Izin bertanya kepada Miss Sutra, menghadapi guru dari Gen Z. Kita banyak ya Bun ya bertemu dengan guru-guru Gen Z. Baik di TK, SD, SMP gitu ya. Sebaiknya menggunakan pendekatan seperti apa sih? Karena mereka terkesan kurang menunjukkan semangat dalam mengembangkan dirinya. Monggo langsung dijawab, Bundra. Baik, terima kasih Guru. Jadi seperti yang saya bilang ya, kita itu menggunakan pendekatan kolaboratif bukan instruktif. Nah, artinya, jadi kalau anak zaman now lah ya, kalau kita bilang ya guru-guru zaman now ini dia kurang nyaman dengan pola atasan bawahan yang kaku gitu loh. Jadi mereka ngerasa ini lebih efektifnya jika kita mengajak mereka untuk berkolaborasi. Misal nih dimintai pendapat atau dilibatkan dalam tim kecil. Kemudian kita juga minta mereka untuk kita beri ruang untuk berkontribusi. Misalnya melibatkan dia dalam tim kecil tuh biasanya kan kalau di TK ya itu biasanya kan ada kayak market day gitu kan ya. Yuk kita kasih ruang lah buat si guru Gen Z ini untuk memimpin project ini gitu loh. Jadi kita tidak hanya memberikan tugas, tapi mengajak mereka untuk membuat bersama, menjalankan bersama kegiatan market day seperti itu. Kemudian kita
ya kalau Gen Z kan dia pasti konotasinya kan dia lekat sekali dengan teknologi pastinya. Nah, yuk kita bagaimana kita selaku leader itu menjadikan teknologi tersebut sebagai pintu masuk, ya, sebagai pintu masuk melakukan pendekatan kepada guru Gen Z ini. Jadi agar mereka tertarik dengan aktivitas pengembangan diri yang misalnya kalau ada pembelajaran tentang Canva nih, ya udah kita kirim aja dia gitu. Karena kan memang passionnya dia. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya akun medsos untuk sekolah, ya udah kita suruh aja minta tolong dia, kita kasih ruang dia, oke nih untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kamu, kita kasih ruang untuk mengelola medsos sekolah, itu kan. Nah, itu kemudian daripada kita ngomong yang panjang, kita kasih ya kayak misalnya istilahnya yang modelnya kayak ceramah satu arah gitu kan, mereka lebih suka hal-hal yang berkaitan dengan passionnya mereka, jadi yang interaktif, kemudian yang bisa mengaplikasikan dengan apa namanya, aplikasikan dengan ilmu yang mereka punya, passion yang mereka punya gitu loh. Nah, jadi agar gimana sih biar mereka tidak jenuh ya dengan rutinitas. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang, jadi membuat konten edukasi. Kita ajak aja kan, kita juga selaku leader kan tugasnya terbantukan ya. Betul nggak sih? Ya, jadi tugasnya terbantukan. Jadi ada yang mengelola untuk konten edukasi, untuk medsos gitu kan, medsos sekolah. Terus juga misalnya eh, dia kita kasih kepercayaan untuk mentor dalam proyek teknologi nih. Jadi kalau misalnya bisa untuk SD atau SMP ya, karena udah masuk pelajaran KKA ya, saya nggak tahu kalau TK udah masuk belum, Miss Resi? Udah, KKA. tapi masih pakai Udah, nah, Unplugged, Miss Sutra. oke. Dan berarti kita bisa jadikan dia mentor untuk mengajarkan murid dalam proyek teknologi tersebut. Itu sih kalau menurutku sih. Baik. Karena memang Baik. Gen Z itu suka pengakuan ya, pengakuan yang nyata dan cepat gitu. Nah, dia merasa terapresiasi dengan apa yang sudah dia lakukan untuk sekolah, untuk kelas. Jadi bagaimana kita selaku kepala sekolah, sebagai leader, itu mendorong, membangun kepercayaan diri mereka, yaitu tadi melalui memang talent-talent yang mereka miliki. Seperti itu. Itu aja sih, Miss Baik. Rosa. Baik. Baik, Bun, terima kasih. Artinya bisa saya ambil kesimpulan bahwa berikan kesempatan mereka untuk mengeksplor dirinya sendiri, beri kepercayaan, dan beri keyakinan bahwa mereka mampu. Seringkali mereka punya potensi, tetapi ketika tidak diberi ruang dan waktu, sehingga sepertinya potensi tersebut tidak bisa termaksimalkan. Baik, terima kasih, Miss Sutra. Ada pertanyaan lagi untuk Bu Risna. Nah, mencapai proyek apa yang bisa diterapkan di jenjang TK untuk memberikan edukasi tentang global warming ini? Nah, silakan Bu Risna, ini dari Ibu Setiani Harahap. Ya, jadi mungkin contoh secara konkretnya nih Bu Risna. Bu Risna, dari pengalaman Bu Risna kemarin mengajar di TK kan kira-kira, oh ini cocok nih, misalnya bagaimana untuk global warmingnya ini ya, anak-anak kenal gitu. Silakan. Baik, Bu Resi, terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya. Ya, karena saya pernah mengajar di TK ya, jadi ada beberapa yang mungkin bisa diangkat untuk memberi edukasi pada anak-anak tentang global warming. Jadi kemarin saya dan anak-anak itu mengadakan program rebuild atau menanam kembali pohon melalui bibit. Jadi kami melakukan penanaman kembali bibit-bibit tanaman ini. Yang jadi challenge-nya itu asik sekali ya, apa, mengadakan project dengan anak-anak. Jadi kita juga ikut ke dalam proyek tersebut. Kita juga guru menanam seperti halnya mereka. Jadi ketika challenge-nya itu ketika anak-anak diberi tantangan untuk menyiram tanaman tersebut setiap hari, diberi penerangan sinar matahari yang cukup. Mereka melihat perkembangan dari bibit-bibit tersebut tumbuh menjadi tanaman kecil. Ternyata kemarin itu
dari praktik yang saya lakukan dengan anak-anak, ternyata ada beberapa bibit yang ternyata tidak sesuai dengan bibit yang kita inginkan. Kita kemarin mau menanam kangkung ya, jadi sudah dikasih bibitnya, ternyata bukan kangkung yang tumbuh, melainkan sejenis rumput begitu. Wah, itu challenge juga buat anak-anak. Dah bilang, ibu kenapa ini jatuh bukan kangkung, padahal kita sudah mau makan ini. Anak-anak ya tuh pikirannya seperti itu, jadi itu challenge juga buat kita guru, apa ya, eh, mungkin ada pemahaman ya tidak perlu terlalu dalam juga sih tentang pertanian, begitu memilih bibit tanaman yang cocok atau yang sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan pada anak-anak, seperti yang kemarin kami ambil itu bibit tanaman kangkung ini, tetapi ternyata ada beberapa saja yang tidak sesuai dengan itu. Yang kedua, bisa juga ekobrik dan eko enzim tadi juga bisa di-apply untuk anak-anak TK ya, karena proses pembuatannya juga tidak begitu susah. Kalau ekoenzim seperti kemarin pelatihan yang saya ikuti dan juga yang saya lihat, sumber-sumber yang saya lihat hanya dengan kulit-kulit buah saja, kulit buah yang masih segar, terus nanti dicampurkan dengan air yang dicampur dengan gula merah, campuran air gula merah gitu. Itu aja, jadi tidak begitu susah. Dan juga eh selain ekoenzim ada juga yang namanya ekobrik tadi yang sudah saya jadikan praktik baik juga dengan anak-anak, padahal itu anak-anak kelas 5. Dan ekobrik ini juga cukup mudah untuk di-apply untuk anak-anak TK. Bisa itu hanya dengan guntingan-guntingan plastik yang kecil-kecil, plastik kecil digunting kecil-kecil plastiknya, terus nanti dimasukkan di dalam botol plastik aqua misalnya, atau minuman botol minuman yang lain, terus nanti ditekan sampai penuh isinya. Dan hal itu saya pikir tidak begitu susah untuk dilakukan di TK. Ada satu lagi yaitu Eko print, ekoprint ya, yang dengan tanaman, dengan daun-daunan itu ya. Memang ada triknya bagaimana caranya tanaman itu bisa menempel sari-sarinya di dalam kain yang kita akan cetak dengan daun-daunan tersebut memang. Jadi memang eh, yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa karena cukup mudah untuk diaplikasikan untuk anak-anak TK, Bu. Semangat, semangat buat Ibu. Jadi yang pasti ketika kita memilih pembelajaran yang berbasis iklim begini disesuaikan dengan umur, karakteristik sekolah, Nah, dan satu lagi konkret ya Bu ya, karena kan murid ya TK itu betul. belajar secara konkret karena mereka memang belum bisa bila diberikan gambaran belum Nah, konkret, tapi ketika konkret dan mereka bisa menemukan sendiri. Seperti kata Piase, ketika anak menemukan pembelajarannya, maka konsep itu akan melekat. Dan kaitan dengan pembelajaran mendalam, anak bukan hanya sekedar tahu teorinya saja, apa itu global warming gitu ya, apa itu ekoenzim, tapi anak betul-betul paham bagaimana apa sih itu global warming dan bagaimana dampaknya bila tidak ada penanggulangannya terhadap bumi gitu. Baik, mungkin satu lagi ini dari Ibu Yuyun untuk Misutra. Kira-kira Bun, apa strategi kepemimpinan yang bisa dilakukan agar guru-guru merasa diberi kesempatan dan dihargai sehingga mereka tuh berani untuk mengembangkan ide-ide mereka. Walaupun mungkin ide-ide itu belum sejalan dengan program sekolah, misalnya seperti itu. Oke, baik, silakan Misutra. Oke, baik, terima kasih Bu Yun, Miss Resi. Jadi yang pasti kalau di sekolah kita ya, kita punya budaya apresiasi namanya, Res ya. Jadi memang kita memiliki apa namanya ya, untuk mengapresiasi atas ide-ide yang sudah mereka buat itu, kita akan namanya teacher of the month. Ya, teacher of the month. Jadi kita memberikan apresiasi atas ide-ide yang sudah mereka sampaikan, baik itu untuk pelajaran ataupun untuk kemajuan sekolah. Nah, itu biasanya memang sebulan sekali itu kita akan voting dengan manajemen siapa yang berhak
mendapatkan apresiasi. Kemudian per tahunnya itu akan diakumulasi ya, Mbak Sesi ya, diakumulasi. Kemudian siapa yang paling terbanyak dalam 1 tahun itu, kita juga pihak yayasan juga akan memberikan apresiasi. Dan untuk dalam rangka Hari Guru, nah Hari Guru juga kita memberikan apresiasi juga kepada guru yang telah eh, mengkatrikan hatinya, dirinya di sekolah ya. Jadi berapa lama mereka udah menjadi keluarga besar Paramount. Nah, itu mereka ada level-levelnya. Jadi misalnya 6 tahun, kelipatan 1 tahun. Nah, itu biasanya kita ada apresiasi. Kemudian yang pastinya nih ya, kita sebagai leader harus transparansi dan memiliki keterbukaan. Jadi maksudnya guru akan lebih berani memberikan ide jika kita sebagai leader itu apa ya namanya, terbuka dan mau menerima ya, mau menerima kritikan dan tidak menghakimi terhadap guru tersebut. Itu ya, itu yang wajib hukumnya ya kalau kita jadi agar mereka merasa bahwa oh, bukan berarti yang kalau kata misalnya yang ide. Jadi mereka kalau misalnya punya ide tuh ya bukan yang mencelakakan sekolah atau mencelakakan murid gitu kan ya. Karena em, kita juga ada apresiasi terhadap ide-ide mereka. Kemudian juga kepala sekolah leadership itu juga berani istilahnya, oke, saya salah, berani apa ya istilahnya, mengakui kesalahan yang mungkin agak melenceng ya. Nah, itu juga itu tadi yang saya bilang harus transparansi dan keterbukaan, bukan menghakimi. Jadi kalau misalnya kita ngerasa begini-begini, nah kita harus ada runutannya gitu. Nah, kemudian pastinya kalau eh, di sekolah itu ya Bapak Ibu, Bu Yuyun ya terutama ya. Jadi kita itu melibatkan guru dalam program apa namanya program di SMP itu kan kita namanya ada capacity building. Nah di situ sebelum tahun ajaran baru kami sharing ya, sharing apa aja sih yang bakal kita lakukan untuk membangun capacity building terhadap murid-murid kita. Jadi program-program yang ada di sekolah itu insya Allah itu sudah dikomunikasikan dengan guru-guru kita. Kemudian apa namanya, untuk penyelesaian visi misi kita pasti melibatkan mereka. Itu untuk pembuatan PSP mungkin tidak terlibat secara nyata secara menyeluruh, tapi ada part yang bagian-bagian yang kita melibatkan mereka harus tahu nih KSP itu kayak gimana gitu. Nah, kalau kita sih seperti itu. Jadi memang harus ada budaya apresiasi, kemudian kepemimpinan partisipatif ya, yang jadi tidak ikut, kita memberikan mereka ikut dalam pengambilan keputusan, kemudian adanya transparansi dan keterbukaan leadership. Aja sih. Semoga bisa membantu menjawab ya Bu Yun ya. Baik, terima kasih Miss Sutra. Ya memang di Paramount kita punya budaya apresiasi gitu ya. Itu untuk memotivasi. Bukan berarti ketika guru itu melakukan memang hak apa yang menjadi tanggung jawabnya mereka karena ada sesuatu yang jadi reward, tetapi kita juga menumbuhkan kesadaran motivasi internal dari dalam diri mereka. Reward adalah plusnya atas kerja keras yang sudah mereka lakukan seperti itu, dan juga ada masa pengabdian berapa lama mereka menjadi keluarga besar Paramount. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup webinar kita pada hari ini dan sebelum saya membuat conclusion terhadap isi webinar kita, saya kembalikan kepada Bu Risna dan dengan Miss Sutra untuk memberikan closing statement-nya. Baik, silakan Bu Risna, kemudian diajukan oleh Miss Sutra untuk memberikan closing statement-nya. Baik, closing statement saya kali ini, Beta mau ajak semuanya untuk berbicara bersama-sama. Tapi nanti saya pandu, terus nanti ucapnya apa, nanti katong bicara sama-sama juga. Boleh? Oke, boleh. Berarti teman-teman harus unmute ya, Bu Risna Iya, ya. harus Oke, baik unmute. teman-teman. Oke, Boleh silakan boleh kan? buka layarnya dan juga boleh unmute. Baik, baik Bu Iya. Risna, silakan dipimpin kita.
Baik, terima kasih dan kebanyakan Ibu Resi. Jadi, Beta mau ajak semuanya rekan-rekan guru yang ada di ruangan Zoom saat ini, ruangan virtual Zoom saat ini, mau ucap kalimat-kalimat ini ya. Ada beberapa kalimat yang pakai dialek Ambon. Bolehkah saya ajak kita berdialek Ambon Boleh. bersama-sama? Oke, siap. Baik. Oke. Kalimatnya seperti ini. Nanti saya yang mengucap ya. Environmental education adalah investasi jangka panjang bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Pardunia pung bae, nanti ibu-ibu ikut pardunia pung bae. Par Jadi kami Indonesia menyebutkan pung itu. bae. Nanti ibu-ibu juga mengikuti Par Indonesia pung bae. Lalu menyebut nama daerah masing-masing, misalnya Par Palembang pung bae, Par Ambon pung bae, ya. Boleh kah? Oke, boleh dong. Boleh dong. Siap. Iya. Setahu Oke. sedikit bahasa Ambon supaya nanti kalau jalan-jalan di Ambon susengkaku lagi, ya kan? Mari sama-sama kita ucap. Are you ready? Are you Yes. ready? Yes. Baik. Yes. Kenapa saya beta yang oke. 1, 2, 3, go. Environmental education adalah investasi jangka panjang bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Pardunia pung bae. Pardunia pung bae. Par Indonesia pung bae. Par Indonesia Indonesia pung bae. Barat. Sebut nama daerah masing-masing. Par Maluku pung bae. Par Par Palembang Palembang bae. Bangke Oke, banyak terima semua. kasih. Thank you very much, Miss Sutra. Oke, now, Miss Sutra silakan. Bu Risna terima kasih. Keren, nanti saya akan belajar lebih banyak lagi tentang bahasa Ambon ya. Oke, Miss Sutra silakan closing statement-nya. Baik, kepemimpinan sejati adalah menciptakan budaya belajar. Dengan instructional leadership dan leadership for learning, kita bisa membawa sekolah menuju transformasi yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih Miss Sutra untuk closing statement-nya. Nah, teman-teman yang berbahagia, dari rangkaian paparan dan juga diskusi bersama narasumber hebat kita, Bu Risna dan Miss Sutra, ada beberapa kesimpulan menarik yang penting kita garis bawahi bahwa yang pertama adalah pendidikan lingkungan harus dimulai sejak dini. Sekecil apapun langkah yang kita lakukan di sekolah, seperti yang mudah lah yang sehari-hari kita lakukan, seperti mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, ya. Kemudian kita adakan misalnya pekan kreatif anak dari barang bekas, akan membentuk dasar kesadaran lingkungan yang kuat bagi murid-murid kita. Lalu guru memiliki peran penting untuk memfasilitasi ide-ide kreatif anak, baik melalui pembelajaran berbasis proyek, eksperimen sederhana, maupun kegiatan kolaboratif yang memacu daya pikir kritis dan inovatif terhadap solusi masalah lingkungan. Kemudian kepemimpinan sekolah dan kolaborasi guru sangat menentukan. Dukungan kepala sekolah, guru, kemudian orang tua, komunitas, menjadi fondasi yang penting agar budaya peduli lingkungan tumbuh berkelanjutan, tidak hanya menjadi kegiatan sesaat saja. Dan krisis iklim adalah tantangan global yang nyata. Melalui pendidikan, kita mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya sadar, tetapi juga mampu bertindak sebagai agen perubahan untuk menjaga bumi demi masa depan yang lebih baik lagi. Kita sebagai guru bukan hanya pengajar, tetapi juga inspirator dan juga teladan dalam menumbuhkan kreativitas serta kesadaran siswa terhadap isu lingkungan dan juga krisis iklim. Ingat teman-teman,
Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, melainkan kita meminjam dari anak cucu kita. Maka mari kita ajarkan murid-murid kita untuk tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga bijak menjaga lingkungan. Dari langkah kecil di kelas akan lahir perubahan-perubahan besar bagi dunia. Izin mengingatkan kembali teman-teman bahwa link absen sudah ada di kolom chat. Link absen akan kami buka hingga nanti jam 6 sore. Dan untuk materi Bu Risna serta Misutra akan kami sematkan beserta link YouTube-nya di webnya YPPM. Di situ juga akan ada sertifikatnya juga di sana, tapi kami butuh waktu untuk menyelesaikan sertifikat ini semua. Baik. Terima kasih teman-teman. Senang sekali saya Resi Rizky Hairani yang mendapat tugas menjadi MC sekaligus juga moderator untuk kegiatan kita di webinar kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua narasumber kita, Bu Risna dan Misutra. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran untuk membentuk generasi yang kreatif, peduli, dan berdaya dalam menghadapi Kalau Bu Resi seperti nge-freeze ya? lingkungan serta krisis iklim di masa GMC dan moderator mohon maaf apabila taufiq wassalam. Waalaikumsalam. Baik, jaringannya. Bukan cuman Ambon yang ternyata ya gangguannya, Palembang pun juga begitu ya. Walaupun kami satu di bawah, satu di atas, Misutra di atas ya, misalnya di bawah, ternyata jaringan pun tidak bisa saling menolong ya. Baik, baik teman-teman, izin mengingatkan kembali bahwa kami dari GPPM Yayasan Peduli Pembelajar Mandiri secara rutin selalu mengadakan webinar inspirasi yang akan berganti-ganti topik setiap bulannya. Nantikan webinar-webinar kami berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Tetap sehat, tetap bahagia. Oke, terima kasih semuanya. Terima Semuanya kasih Bu semua. Resi, Bu Sutra, Bu Risna, makasih banyak ya. Banyak Sehat selalu. Terima Sama-sama, kasih Ibu. semuanya yang sudah hadir. Oke, terima kasih. Saya izin tutup teman-teman sampai bertemu Bu Resi, kita kembali ke foto dalam dulu webinar. ya. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan. Baik teman-teman, silakan dibuka semua. Iya dong, saya Ya mau foto sama betul, seluruh iya Indonesia. Ini betul. rekan-rekan guru hebat semuanya. Baik, sebentar. Oke, silakan dibuka layarnya teman-teman. Kita akan berfoto bersama. Silakan berikan senyum terbaiknya. Baik, kita masih di jalan nggak apa-apa. Baik, 1, 2, 3. Oke, boleh gak yang heboh? Iya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi. Selamat sore, selamat. Sudah di sana sudah menjelang maghrib kali Bu Risna ya? Iya, Sudah jam iya. 5, Baik, pukul udah 5. jam 5. Makanya kemarin pas chat sama Bu Risna, WIB ya. Gitu kan, mengingatkan kembali. Baik, terima kasih. Izin untuk tutup teman-teman. 1, 2, 3.